Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aminnya mana? Amin. Alhamdulillah, serasa di Indonesia, Bu. Karena disinilah wisma kita di dunia, dan semoga nanti mengantarkan kita ke wisma yang abadi di akhirat nanti di jannah. Allahumma amin. Karena sembari menyimak lantunan dari lagunya Krisya yang merupakan terjemah dari surat Yasin ayat 65, menjadi inspirasi buat kita agar setiap kita menyiapkan kepedulian sebagai jalan merintis amal unggulan yang nantinya akan kita bawa menjadi sahabat di hari kemudian, yakni syafaat yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita kepada tempat terindah di jannah, di surga. Allahumma amin. Maka hari ini Ramadan ke-17, saat diturunkannya Al-Quran, saat Rasulullah diperintahkan oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul dengan sebuah ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sebuah nasihat yang sungguh dahsyat agar hari-hari kita nanti menjadi hari-hari yang selalu membaca diri, membaca lingkungan, membaca kehidupan, dan membaca agar kita bisa menjadi orang-orang yang bermakna, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang nanti mampu mengarahkan dan mengarahkan pada kebaikan, mengerahkan kemampuan, sehingga nantinya kita bisa digolongkan menjadi orang-orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma amin. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah ini, jadi tema ini dengan latar Zero to Hero, kami berharap karena buku Zero to Hero juga lahirnya di bulan Ramadan, sebagaimana negeri Indonesia lahir juga di bulan Ramadan, kemerdekaan Republik Indonesia lahir di bulan Ramadan. Cuma ini kebetulan nggak bertepatan 17 Agustusnya ya. Dan itu ketika beberapa tahun yang lalu pas Ramadan, pas Agustus, Masya Allah, itu sebuah suasana yang sangat-sangat match dengan harapan, doa, dan semoga menjadi langkah-langkah kita. Yang kedua, kita mari mengucapkan setelah bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat ini, mari kita berucap sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap langkah kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mengamalkan teladan dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amal-amal sederhana, tetapi kalau kita hubungkan dengan sunnah Nabi, maka akan bernilai. Makan yang mubah itu kalau kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bernilai pahala. Kita bekerja itu pekerjaan mubah, tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, atau bisa menjadi makro atau bahkan haram, tergantung bagaimana kita melaksanakannya. Nah, kita berharap minimal menjadi sunnah dan syukur menjadi sesuatu yang mulia, karena akan menjadi kewajiban tolabul halal faridatul ba'dal faridoh. Jadi nanti kita, siapapun kita, mencari ya rizki dari Allah dengan cara-cara yang halal, yang baik, yang kemudian mampu menolong diri dan orang lain. Dan itu cara berkhidmat, sebagaimana kata pepatah orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak bisa memberi. Maka kita miliki dulu kebaikan itu,
dalam diri, kebaikan, inspirasi, ide, gagasan, cita-cita, atau apa yang baik yang kemudian kita tularkan. Kalau bahasa Jawanya itu gedok tular. Ya, gedok tular bahasa Inggrisnya word of mouth. Ya, jadi bahasa lainnya adalah kembang lambe. Ya, kembang lambe ada sesuatu yang terus disebarkan. Termasuk inspirasi hari ini, peduli adalah solusi sebagai sebuah harapan agar kita bisa terus berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk rakyat, berkhidmat untuk rakyat, masyarakat, berkhidmat untuk bekal bahagia, sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat lagunya? Jangan lupa baca selalu bismillah. Nah, ini satu lagu sederhana, tapi kalau kita praktekkan kita akan merasakan kebahagiaan. Karena hari ini nampaknya semuanya kedinginan ya suaranya. Saya juga ikut-ikutan dingin nih. Oke ya. Jadi mari kita latih kembali bagian dari berkhidmat dengan membaca doa bismillah tapi dilakukan. Nah, karena sebagian mungkin ada yang sudah rawuh, ini ada yang belum. Lagunya begini. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Ya, karena saya guru TK, nanti ibu jadi guru TK juga ya. Ya, karena di Jepang itu guru TK profesor, maka saya cita-citanya seperti itu. Oke ya. 1, 2, 3. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Lagi. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Lagi. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang soleha semuanya. Mengenang masa kecil gitu ya. Nah, ada sebuah kisah sederhana. Ada di antara ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh di Timur Tengah. Mereka ada yang buta huruf, tapi karena ada yang berkhidmat. Boleh maju, boleh. Di sini masih ada sop-sop, nggak usah khawatir. Saya sudah jinak, tenang aja. Ya, masih ada tempat ya. Nanti seperti di surga mungkin orang itu berdesak-desakan karena kepingin mendekat dengan tempat Rasulullah. Allahumma amin. Nah, ada sebuah kisah khidmat yang sederhana tapi bisa membawa keberkahan, kebarokahan yang luar biasa. Jadi ini nanti bisa diterapkan insya Allah di bab. Ada seorang ustazah muslimah, dia peduli dengan kondisi ibu-ibu yang sebenarnya secara IQ, secara apa, mereka biasa, tapi mereka dikumpulkan di sebuah tempat, rutin belajar membaca Al-Quran karena mereka tidak bisa baca tulis, mereka bisa dikatakan buta huruf. Lah, caranya adalah cuma menghafal surat-surat pendek. Dan ternyata dari ibu-ibu yang sampai ada yang usianya sudah sekitar 60 tahun lebih, itu ada yang kemudian bisa hafal sampai 28 juz. Allahumma amin. Berarti apa? Berarti kalau kita ada kemauan, ada jalan, asal ada kesungguhan, menjada wajada. Nah, ini artinya apa? Orang-orang cuma menghafal setiap pertemuan, menghafal satu surat. Misalnya mulai Al-Fatihah, hafal. Ya, yang belum hafal, hafalin dulu. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, terus dari surat pendek. Dan ini coba kami terapkan di kampung-kampung yang sempat kami kunjungi. yakni bagaimana mereka nanti ternyata ada sebuah kebahagiaan ketika sesuatu yang dimulai dari satu huruf, satu kalimat, satu kata, satu kalimat, dari satu ayat, kemudian satu surat. Masya Allah, dan ini bisa dimulai. Maka nanti metodenya mungkin ke depan, kalau ini Ramadan baru inspirasi, mungkin nanti dibacakan tadi satu surat pendek. Misalnya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, tambah nanti Al-Falaq, Anas, selain yang sudah tahsin ya, tahsin klinik itu. Nah, ini bagian dari inspirasi, karena tadi katanya saya inspirator ya Pak ya. Ya, menginspirasi kebaikan, dan kita berusaha. Karena mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang memberi petunjuk pada kebaikan, mandala, kalau bahasanya siapa yang mendalankan, ya, memberikan jalan pada kebaikan, baginya pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Itulah maka kepedulian adalah solusi. Itu satu kisah yang luar biasa. Ada juga seorang ibu di masa Nabi, itu sudah sepuh, bahasanya sudah luyuk-luyuk itu ya. Nah, beliau biasa bersihkan masjid.
ada kotoran, diambil, dibersihkan. Ternyata kemudian ibu ini meninggal, wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Rasulullah tanya, ini ibu yang biasa bersih-bersih masjid mana ya? Kalau misalnya nanti Indonesia punya masjid, Allahumma amin ya. Anu ya Rasulullah, sudah meninggal, sudah wafat. Kalau ada yang meninggal, tolong dikabarkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, artinya Rasulullah diminta minta ditunjukkan di mana kuburnya, lalu didatangilah kuburnya dan didoakan orang itu yang tidak ada namanya, tidak terkenal, bukan orang yang luar biasa, cukup orang biasa, hanya tukang sapu masjid, tetapi di mata Rasulullah beliau mendapatkan kemuliaan karena ternyata orang itu sudah terdengar wirawiri di surga karena amal sederhananya, yakni suka berkhidmat untuk masjid, yakni membersihkan dan menata apa-apa yang ada di masjid. Dan inilah makanya peduli adalah solusi, dan itu tidak perlu pakai banyak, nggak perlu pakai lama ya. Itu cukup kita melakukan hal-hal yang sederhana, tapi sesungguhnya bernilai pahala luar biasa. Misalnya kita nanti ada ya, baik di pertemuan ini maupun di IUC atau di mana kita ada sandal yang mungkin kadang-kadang ada sandal yang belok sana, ada belok sini lah, mungkin nanti dibikin satu arah biar tidak terjadi crowded. Nah, sehingga orang keluar dari masjid, dari rumah, sandalnya sudah rapi. Yang menata bahagia, yang ya punya sandal juga bahagia. Itulah happy ending full barokah. Allahumma amin. Nah, maka dari itu di sini kita mulai mengapa kita harus peduli. Saya katakan, apa kabar ibu-ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, masih kuat puasanya. Oke, masih kuat. Nah, jadi puasa tinggal 13 hari lagi, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Ya, saya tinggal pulang nanti. Oke. Nah, bahagialah kita barang siapa yang pagi hari merasa aman di tengah keluarganya, sehat badannya, mendapati makanan untuk sehari, artinya pagi untuk sahur tadi, ya, semalamnya dan untuk buka, maka seakan-akan ia telah dianugerahi dunia dengan segala kenikmatannya. Masya Allah. Coba ada orang punya uang 1 miliar dolar atau rupiah lah, lalu dia naik Gunung Lawu kalau dekat saya, atau Gunung Merapi atau Merbabu, tapi uang itu ada di bank, di ATM. Kira-kira apa yang dia butuhkan? Bukan uang itu, mungkin cukup satu potong ketela pohon untuk bertahan di tengah kehidupan di puncak gunung tersebut. Artinya apa? Kebahagiaan kita itu simple, sederhana. Apa yang kita butuhkan saat itu, yang kemudian kita rasakan, kita nikmati, dan kita syukuri. Dan kemudian dari rasa syukur itulah kemudian kita melihat kanan, kiri. Oh, ada orang yang membutuhkan, maka kita berbagi, peduli. Kita punya roti separuh atau satu, bagi separuh. Ternyata menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Dan kemudian ketika di surga, dengan sepotong roti itu ternyata kita bertemu, amal kita bertemu dengan rahmat Allah. Allahumma amin. Maka disinilah kabar kita mulai dari keimanan kita, seperti doa kita di pagi hari. Masih ingat doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa sederhana. Karena apa yang sederhana yang bisa kita amalkan, justru itu melahirkan kebahagiaan. Daripada kita banyak teori tapi nggak amal-amal. Maka nanti tema tentang berbagi peduli ini adalah sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, karena kita bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana. Saya pernah masuk ke masjid Universitas Andalas di Padang. Ada dosen marah-marah karena sandal-sandal itu berceceran sampai ke melewati batas suci yang sampai ke atas. Marah dia. Saya ambil sapu, bersihkan, lalu sandal sepatu saya rapikan. Begitu dirapikan, orang melihat sandal yang rapi, dia tersemangati untuk ikut merapikan sandal tersebut, merapikan. Lalu dia menatanya juga mengikuti on the track yang ada. Masya Allah. Jadi sama, mungkin mobil-mobil yang sudah rapi, nanti yang lainnya ikut mengikuti rapi. Karena ini hal sederhana, tetapi bernilai luar biasa.
Ya memang di masjid nggak ada rangernya ya. Ya nggak ada rangernya yang nangkapi sandal siapa ini. Ada chipnya nggak? Sandal kasih chip nanti dicari ya. Seperti kucing kita harus punya chip di sini ya. Luar biasa ya. Sementara orangnya nggak punya chip. Kalau orangnya hilang itu kan nanti biasa ketahuan. Ini mana ini rumahnya nih. Oke ya, kita mulai dari hal-hal sederhana. Siap ya, nanti kita berkhidmat itu tidak terlalu yang besar-besar banget, tapi dari mulai satu hal yang sederhana. Berikutnya, supaya kita naikkan kelasmu, raih surgamu, dan itu butuh ilmu. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi, kenapa kita berkhidmat untuk umat, untuk rakyat, untuk masyarakat, agar sukses bahagia dunia dan akhirat? Supaya kita naik kelas. Dan untuk naik kelas perlu dua jalan. Pertama, bahasa sederhana saya, itu berjalan di atas rata-rata orang lain. Ya itu. Jadi cara naik kelas di atas rata-rata orang lain kita berjalan. Kalau orang lain suka malas, kita semangat. Orang lain suka mengeluh, kita bersyukur. Itu sudah di atas rata-rata orang lain. Orang lain suka merasa menderita, kita tetap merasa bahagia apapun keadaannya. Ini cara naik kelas sedikit di atas rata-rata. Yang kedua, berjalan lebih cepat dari biasanya. Cuma kalau di batas sekolahan 40 km per jam nggak boleh. Harus pas itu ya. Artinya berjalan lebih cepat dari biasanya. Kalau biasanya nggak tepat ya, kita berusaha bisa lebih cepat dari biasanya. Seperti kalau kita mau berbuka harus lebih cepat dari biasanya. Maksudnya tepat waktu, tidak boleh memajukan jamnya itu ya. Ya, lebih cepat persiapannya, lebih cepat kita menggunakan waktunya sehingga nanti sebelum berbuka kita sudah bisa berdoa, dan itu berarti kita mampu mendayagunakan potensi kita yang biasa menjadi luar biasa. Siapa Khairul? Nah, yang sudah ikut, siapa yang belum ya nanti nyambung ya, supaya tidak terjadi jaka sembung naik ojek, gak nyambung cek ya. Itu yang pertama, naikkan kelasmu, raih surgamu, insya Allah. Amal sederhana tapi bisa membawa ke surga dengan memperhatikan apa peluang yang bisa kita kerjakan dari amal-amal kita. Itu karena berkhidmat itu otomatis membahagiakan diri sebelum membahagiakan orang lain. Lu kok bisa? Coba kalau kita ada polisi, ada ranger, ada orang-orang kita menyapa, sekedar kita senyum, itu sudah bahagia. Misalnya kita mau ada masalah dengan siapa, dengan tetangga, dengan teman, cukup mengamalkan sunnah Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Ya, your smile is sodako ya. Ya, senyummu untuk saudaramu adalah sodako. Kita coba praktekkan, angkat tangannya, diangkat semuanya. Ya, lalu gerakkan, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sudah bahagia itu. Ya, nggak usah terlalu bingung. Ini sudah berkhidmat. Kita berkhidmat dengan tangan kita memijit teman kita sakit ya, dingin ya, itu ya. Ini berkhidmat supaya tangan kita tidak kaku, tidak beku. Ini, jadi kita mempraktekkan nanti. Karena kalau kajian ini cuma teori, sudah banyak. Ya, sudah banyak, tapi kita ingin mengamalkan dengan Allah ya, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi pertama, kenapa kita harus berkhidmat, berbuat baik? Karena ada iman, sehingga nggak eman-eman. Kita ada iman, sehingga kita mau ada kesungguhan. Kalau kita nggak ada iman, kenapa kita ngaji? Kenapa kita ikut kajian muslimah? Kenapa kita puasa? Kenapa kita sholat? Bahkan saya pernah mendengar orang di sini ada, ya di Australia ini, melarang orang berwudu. Kenapa kamu membuang-buang air boros, air mahal? Karena nggak ada iman. Tapi kalau orang beriman, dia akan menggunakan air ya cepat dan tepat, artinya sesuai dengan takarannya dan tidak boros. Nah, artinya apa? Ketika orang tidak punya iman, akhirnya timbullah kekikiran, kebakhilan, dan kemudian dia disiksa dengan kekayaannya, dengan hartanya, karena dia harus menunggu, kata Sayyidina Ali, kalau kamu punya harta, maka kamu akan menjaga hartamu.
disita waktumu untuk menjaga ilmu. Tapi kalau kamu punya ilmu, maka ilmu yang akan menjaga dirimu dimanapun kamu berada. Nah ini makanya kita punya ilmu, itu akan mengangkat derajat. Nah supaya kalau sudah punya ilmu, nanti kita amalkan setiap saat. Saya mau tanya, siapa di antara ibu-ibu yang pagi hari ini sudah khatam Al-Quran? Nah, tak kasih teori dan praktek. Mari kita bersama-sama membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Dicatat seperti khatam Quran, pahala fadilahnya. Amin. Nah, sambil nyapu, sambil nyetrika, sambil laundry dan sebagainya, Masya Allah. Sambil beramal, tapi sambil juga beribadah, sambil berpahala. Tapi kalau nggak ada ilmu dan nggak ada iman, ya dia ngapain? Ngapain kamu? Umi-umi. Nah, menggerakkan mulutmu, kamu baru saja kesurupan ya. Nah, kalau orang nggak tahu, tapi kalau tahu, diamalkan. Nah, kadang-kadang kita sudah tahu, tapi nggak mau beramal. Kenapa? Karena hatinya nggak bersih. Maka perlu tadi iman, bersihkan hati supaya mudah untuk beramal. Oke ya, jadi ini sederhana. Dan ini kalau dipraktekkan, ada orang yang 1 menit bisa khatam Quran 7 kali. Kok bisa? Ya. Qul huwallahu ahad dibaca cepat, tapi betul, bisa 21 kali. 21 kali sama dengan 7 kali khatam Quran. Amin. Nah ini amalan hiburan orang beriman. Jadi selalu ada alasan. Misalnya orang sedang sakit, tidak bisa beramal yang lain, yang bisa adalah dengan baca itu. Kita sedang sibuk dalam perjalanan, kebetulan nggak membawa mushaf. Kalau di negara-negara yang sudah banyak orang yang sadar Islamnya, dia ada ibu-ibu sudah sepuh membawa mushaf besar sebesar ini, dibaca di bis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa? Karena ada kesadaran iman. Ini makanya berkhidmat untuk umat dimulai dari kesadaran diri. Nah, kalau orang sudah beramal untuk dirinya, dia ringan membantu sesamanya. Ayo bantu aku, angkat-angkat bareng. Siap. Kenapa? Sudah membaca Quran, sudah beramal baik. Tapi kalau sebentar saya masih punya target membaca ini. Nah, dia gara-gara pekerjaan kita tidak selesai, tidak bisa mampu membantu orang lain. Ibu-ibu tentu sudah ingat kalau naik pesawat tuh, kalau ada gas asam turun tuh dipakai dulu baru membantu orang lain. Sama, hidup kita juga seperti itu. Tolonglah diri kita, baru tolong orang lain. Inilah spirit berkhidmat untuk umat. Lalu apa fadilahnya? Ya, kita mulai dari zero. Seperti anak kecil mulai belajar dari zero. Ini cah desa ini. Belajar Quran. Kenapa kita harus berkhidmat? Supaya tidak kehilangan momentum, kesempatan. Karena bisa jadi saat kita beramal, itulah kesempatan terakhir. Tapi kita sudah beramal, alhamdulillah. Rasulullah pernah bersabda, seandainya besok pagi datang hari kiamat, sedangkan di tangan kalian ada 1 bibit pohon kurma, maka tanamlah hari itu juga. Lu nanti siapa yang memanen? Tidak perlu memikir siapa yang memanen. Ini namanya memanfaatkan momentum sesegera mungkin. Dan dulu para ulama mengatakan ketika kita nanam pohon hari ini, biarlah nanti anak cucu yang akan memanennya. Contoh kalau di Indo itu pohon kelapa.
Pohon kelapa kan yang nanam tidak mikir, wah saya nanam kelapa, kapan saya panennya? Tapi dia ikhlas karena nanti anak cucunya yang akan memanennya. Dan dia sudah mendapatkan pahala karenanya. Apakah kita menanam pohon lalu pohon itu ada buahnya atau bijinya lalu dimakan burung, itu juga kita sudah dapat pahala. Nah ini prinsip orang beriman, ketika ada kesempatan beramal, beramalah supaya tidak kehilangan momentum. Momentum apa? Kalau bahasa momentum itu seperti kalau ada itu bis punya kaca yang ada seperti kristal-kristal, lalu kena lemparan batu kecil, kerikil, tik, lalu biar, itu namanya momentum. Ya, nek momentum kita itu seperti kita sudah detak-detik tiba-tiba adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ sudah ada teh hangat, maknyus, itu momentum. Ya, tepat pada waktunya itulah. Jadi makanya kita mampu menggunakan kesempatan dengan cara kita nanti punya spirit berkhidmat untuk umat, memulai dari amal yang sederhana dan membuat kita bahagia, sukses dunia akhirat. Ini yang pertama. Sehingga nanti seperti ibu tadi yang membersihkan masjid, atau sudah pernah saya sering sampaikan, ada seorang ulama namanya Imam Bukhari. Beliau rajin mengamalkan hadis yang ditulisnya. Karena makanya saya belajar nulis, karena saya ingin bercermin dari buku yang saya tulis. Beliau pernah dalam sebuah majelis, tiba-tiba di sebelah pojok sana ada orang makan, bukan bulan Ramadan, di masjid itu. Lalu makannya itu berjajaran, berjatuhan. Lalu orang itu pergi begitu saja. Lalu Imam Bukhari mendatangi tempat itu, lalu mengambil makan yang kotor tadi, dimasukkan dalam baju gamisnya, lalu dibuang keluar demi menjaga kebersihan masjid. Dan beliau mengamalkan seperti ibu-ibu tukang sapu yang didengar namanya di surga. Masya Allah. Nah ini makanya jangan sampai kehilangan momentum. Yang kedua, dengan kita memahami pentingnya berkhidmat, pentingnya peduli dan sebagai sarana untuk menemukan solusi, supaya kita berani berubah. Ya, kemudian dari bisa, sekedar bisa menjadi manfaat luar biasa, dahsyat full manfaat. Awalnya kita nggak bisa, mosok saya harus makan pakai tangan kanan, mosok saya harus baca bismillah, mungkin nggak bisa. Tapi dilatih bisa dan kemudian jadi dahsyat luar biasa. Orang tidak biasa doa pada waktu Ramadan, tapi ini ada fadilah Ramadan di waktu buka, waktu sahur, waktu-waktu mustajabah, dilatih akhirnya bisa, akhirnya ternyata dikabulkan doanya. Allahumma amin. Saya memperhatikan ketika di Baitullah, banyak orang itu akan beramal sesuai kebiasaannya ketika di dunia, ketika di rumahnya, di daerahnya masing-masing. Kalau di dunianya atau di daerahnya masing-masing sebelum berangkat ke tanah suci sudah biasa doa, dia akan doa dengan lancar. Kalau tidak cuma pelenggang, kayak sapi ompong itu ya. Bingung, ini apa? Seperti cerita kemarin, ada cerita dari Madura, maaf kalau ada yang dari Madura. Itu ada orang tahun 70-an ya, kalau kita yang masih kecil satu, indil-indil, sekarang udah ondol-ondol ya. Masih kecil. Dulu rumah-rumah itu kalau punya TV bisa nyalanya pakai aki ya kan. Sehingga aki dihemat betul. Mau nonton ketoprak itu ya, nonton Dunia Dalam Berita itu betul-betul nonton acara-acara favorit lah ya, itu wayang orang atau apa itu betul-betul disiapkan. Nah ternyata orang Madura ini kalau bisanya punya TV, kalau ada akinya dan ada lampunya juga dari aki. Nah ketika di Tanah Suci dia kaget banget. Ya Allah, ternyata ini Mekah ini terang sekali. Lah itu akinya segede itu. Melihat Ka'bah dikira aki gitu. Oh ya karena terang banget di Mekah kan terang banget. Masya Allah akinya segede ini. Ya kan hitam seperti aki deh. Nah inilah karena ya, tapi itulah keluguan orang bersyukur kepada Allah. Dari orang-orang biasa, maka mulai sekarang kita coba, mulai dari malam pertama Ramadan sudah kita tarhib sampai hari ini, amal-amal apa saja yang bisa kita kerjakan, silakan dikerjakan. Misalnya bingung kita mengerjakan apa? Doakan untuk saudara kita, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, keluarga saya dan sahabat saya. Allahumma amin.
terlintas doa langsung berdoa. Kata Umar bin Khattab, ketika saya terlintas untuk berdoa, maka saya mendoakan. Dan ini saya praktekkan di kampung. Ya Allah, jadikanlah kampung kami kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Berarti kita juga berdoa untuk negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Ya, ini semoga menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Itu. Karena kadang-kadang kita bingung, ngapain ya? Bingung nih, akhirnya buka HP, cari statusnya orang, like, itu, ya. Nah itu kan karena tidak tahu caranya, tapi begitu tahu caranya, sudah saya tak melaikan diri saya di hadapan Allah dengan amal ibadah saya. Kan sekarang aneh, ya kalau dulu Anda beramal ini akan masuk surga, tapi sekarang ada, Anda like nanti Anda masuk surga. Emangnya ada hadisnya? Ya. Jadi seolah-olah sekarang amal itu cukup like masuk surga. Ya. Ini karena saking orang itu mungkin tidak tahu ilmunya, ya maka dari itu kita coba belajar lagi, jangan sampai kita tidak memiliki ilmunya. Oke, yang ketiga, temukan motivasi intrinsik. Kenapa kita harus berkhidmat pada umat, pada rakyat, pada masyarakat untuk bahagia, sukses dunia akhirat? Karena agar kita punya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, yakni kita beramal karena panggilan iman, karena kesadaran yang mendalam, karena keinginan kita mencetak amal unggulan, dan karena kita merindukan bersama Rasulullah sang junjungan di tempat indah, yakni di surga yang kita rindukan. Allahumma amin. Itu motivasi dari dalam. Saya kemarin ketika di forum ayah ada cerita tentang bagaimana anak itu nggak mau dipaksa-paksa. Anak SD sekolah, saya nggak mau dipaksa-paksa mandi. Ya sudahlah, kamu mandi dengan sendirinya, nggak usah dipaksa. Mandi juga kan. Ada anak yang punya motivasi seperti itu, dia melakukan kegiatan atau aktivitas, ya sudah ibu nggak usah dipaksa pengajian, sudah datanglah dengan kesadaran. Berarti yang sadar yang datang, yang nggak datang berarti belum sadar, itu aja. Ya artinya ya mungkin karena kesibukan, karena apa itu. Jadi kita ingin semangat berkhidmat untuk umat itu dibangun dari kesadaran, motivasi dari dalam diri yang sudah kita bahas berkali-kali. Kalau telur pecah karena faktor eksternal, kehidupan akan berakhir karena jadi telur dadar, jadi telur ceplok, jadi telur mata sapi, atau jadi martabak, atau jadi macam-macam makanan. Itu kalau faktor eksternal. Tapi kalau telur pecah karena faktor internal, maka kehidupan baru akan dimulai. Nah ini artinya kita mulai dengan motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Dan berikutnya, kita dengan sebuah kesadaran untuk beramal, kita mampu merekondisi diri secara cepat ketika ada masalah. Ketika ada masalah apapun, wah suami saya kok gak senyum ya? Saya tak senyum dulu. Mas, ya apa kabar mas? Ya itu. Jadi atau apa? Kita tahu, waduh, saya cari kunci nggak ketemu, istighfar, astagfirullahaladzim. Baru ingat, oh iya, tadi kuncinya di jaket. Oh ya, ketemu ini ya. Ini. Jadi kita merekondisi dengan cepat. Ada anak nangis, kita tidak ikutan nangis, jangan nangis, nanti ibu juga nangis gak. Tapi kemudian kita bisa merekondisi dengan cepat. Kita pegang baunya, ada apa nak? Oh ini, ya kita dengarkan. Masya Allah, ini bagian dari cara untuk merekondisi dengan cepat, seperti kita saklar, klik, langsung nyala. Nah ini kenapa? Karena kita sudah membangun kebiasaan, dan itu nanti mewujudkan akhlakul karimah. Hasih, alhamdulillah, itu kalau sudah terkondisi. Tapi kalau belum terkondisi, hasih, tahu, tempe, rujak, sambel ini sambel. Ya karena apa? Tidak terkondisi. Ada orang bersin, bacanya apa ya? Buka kamus dulu. Nah, karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, hasih, alhamdulillah, langsung jawab yarhamukallah, langsung dijawab lagi yahdikumullah. Gara-gara bersin, ketemu di kereta, di pesawat, loh sampean muslim kenalan, jadi besanan. Allahumma amin itu ya. Nah, ya gara-gara kenalan jadi besanan. Masya Allah. Karena apa? Karena gara-gara bersin. The power of bersin. Nah inilah, maka ini hal sederhana. Sampai ada digambarkan orang yang sudah sama-sama beriman, itu bersinnya mungkin di ini mana? Apple Cross, nanti yang jawab di Bentley ya. Saya tahunya baru itu. Ya, atau di Rockingham itu ya. Jadi, wah jadi asik. Soalnya yang alhamdulillah.
Ya sekarang kan juga gitu, orang bersin di HP, di WA, yang jawab ya rahmukallah dia. Ya itu, ya barunya mungkin itu ya, kalau mendoakan orang yang takziah keseripaan, ada yang meninggal ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu dekat rumah cuma jawabnya lewat HP. Mohon maaf nggak bisa takziah, saya sedang juga bersusah. Itu jadi oke, jadi kita latihan dengan memulai dari zero dengan hati yang bersih, dengan semangat yang jernih, insya Allah. Selanjutnya, berkhidmat itu dicontohkan oleh Rasulullah sang junjungan. Teladan sang junjungan Rasulullah ketika mendapatkan harta, beliau langsung menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan. Nah, Masya Allah. Jadi ada seorang ustadz yang memberi contoh berdasarkan contoh Rasulullah. Beliau dakwah sampai ke perusahaan-perusahaan yang maju di daerah Kalimantan. Sebenarnya di sini ada Newman, saya kira Newman itu begitu pulang, sebelum sampai ke tempat tinggalnya langsung nelpon, tolong beli beras sekian kintal, lalu dibungkus menjadi sekian bungkus, bagikan ke rumah ABCD. Masya Allah, itu namanya orang betul-betul berkhidmat. Bahwa dia mempunyai rezeki yang kebetulan banyak, itu hanya sekedar jalan buat tetangganya yang kebetulan membutuhkan. Dan ini nanti di bulan Ramadan ini kita buktikan, selain zakat fitrah yang wajib, kita juga bisa zakat mal, bisa sedekah, bisa seperti saudara-saudara kita di Murdok, Kalamnya sudah mengumpulkan untuk bantuan di Purworejo, Kebumen, dan daerah yang sedang kena bencana. Ini berkhidmat, real. Dan ini dicontohkan Rasul, dapat harta, beliau langsung sedekahkan. Memang Rasul bisa kaya raya, tapi kekayaan beliau digunakan untuk masyarakat. Rasul pernah biasa, pernah kaya raya, dan kemudian wafat dalam keadaan sederhana. Tapi tidak membuat beliau terhina. Nah, jadi nanti orang yang melakukan mencontoh Rasul justru akan mulia, karena hartanya telah menjadi sahabatnya kalau sudah dititipkan di akhiratnya. Masya Allah. Nah, maka seperti yang pernah saya sampaikan, ada seorang soleh terdahulu, dia punya harta kaya banyak. Lalu banyak orang sahabat datang meminta, menyampaikan ini keluhan ini, saya punya ini kesulitan ini. Dia selalu berikan. Dan suatu saat dia sudah, hartanya sudah habis untuk diinfakkan, sedekahkan. Lalu nggak ada orang yang datang. Lalu istrinya komentar, Mas, kenapa ya Mas ya? Ketika Mas punya harta banyak, orang begitu bergiliran, bergantian, berduyun-duyun datang ke rumah kita. Kenapa ketika kita sudah tidak punya apa-apa, mereka kok tidak datang ke rumah kita, mereka meninggalkan kita? Sang suami dengan sabar, dengan sadar mengatakan, istriku, Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Justru mereka tidak mau datang ketika kita tidak punya apa-apa, karena mereka tidak mau merepotkan kita. Kita tidak bisa membantu kecuali hanya dengan doa, maka mereka tidak datang. Mereka datang kepada kita saat kita punya, ya Alhamdulillah. Inilah cara berpikir positif alias husnudon, atau bahasa Jawanya husnudon thinking. Jadi itu, menyedekahkan hartanya seperti Abu Tolha atau siapa, itu ada sahabat yang bingung, punya harta banyak, bingung. Akhirnya harta itu dikasih tahu sama istrinya, Mas, kakak, ya kakak juga boleh lah. Ini kalau Anda bingung, sedekahkan harta itu kepada siapapun. Ini bagian dari khidmat. Karenanya, ketika lupa, ya Rasulullah lupa ada sebagian harta yang tersisa, beliau langsung keluar dari masjid. Jadi ketika sholat selesai langsung, oh ini saya masih punya harta, belum saya sedekahkan. Segera beliau keluar dari masjid, selesai sholat berjamaah, dan segera memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Ini spirit Rasulullah untuk menjadi teladan yang sangat mulia dalam kebaikan. Bahkan digambarkan bahwa pada bulan Ramadan beliau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan jauh lebih gencar daripada sebelumnya, seperti ya lebih gencar dari angin yang berhembus, bablas anginnya itu ya. Ya itu. Jadi betul-betul ya. Think fresh, do the best, get success, no stress. Wes bablas anginnya itu ya. Nah, jadi saking cepatnya. Jadi nggak pakai lama ya. Kita ini kepriben ini. Ini salurannya kemana, bingung itu Mas. Ini mikir-mikir. Berikutnya, mengapa kita harus peduli? Ada beberapa alasan atau beberapa fadilah, ya, the greatest fadilah of care ya. Ini pakai gambar magnet ini supaya membentuk huruf C, care itu ya. Itu. Jadi peduli adalah sebuah magnet. Satu, karena kita Muslim.
Kenapa kita harus peduli? Karena kita muslim. Kalau kita bukan muslim, mau beramal ya itu orang lain ya. Tapi karena kita muslim, kita punya tanggung jawab sebagai umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita adalah muslim. Nahnu muslim qabla kulli syai'in. Kita harus menyatakan nyongkie wong Islam. Saya adalah orang muslim, maka saya harus mencontohkan keislaman saya menjadi duta bagi muslim saya. Ini supaya kita semangat untuk berbuat baik di berbagai kesempatan. Dan itu yang kemudian selalu ingat apa yang bisa saya berikan. Saya kemarin sama panitia disuruh cari pilih souvenir. Saya pikir ini tetangga, teman, sahabat ini. Ya untuk apa? Untuk berbagi kebaikan sekedar karena mereka saya tinggalkan 3 minggu. Tetangga yang biasanya saya ngisi kultum masjid dan sebagainya, kan mereka kehilangan saya juga. Sehingga dijadwal nanti 10 akhir Ramadan baru bisa ngisi kultum, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Itu bahasa Jawanya itu ya. Nah, kita muslim. Karena kita muslim, di sini kita merasakan keberkahan, kedisiplinan, maka kita mengambil manfaat. Karena apa? Dalam sebuah hikmah dikatakan bahwasanya hikmah itu milik orang mukmin yang tercecer dimanapun, dan orang mukmin lebih berhak untuk mengambilnya. Tentang kedisiplinan, kerapihan, ketertiban, dan sebagainya, kebersihan. Di sini jarang saya melihat sampah bertumpuk-tumpuk kecuali daun yang berguguran. Kenapa? Inilah Islam yang sebenarnya tinggal mereka dikasih kunci klik syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu makanya kita harus menjadi dai buat masyarakat. Yang kedua yakni nahnu duat. Setiap kita kenapa harus berkhidmat untuk umat? Setiap kita sudah menjadi muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, otomatis menjadi dai. Maksudnya menjadi dai apa? Juru dakwah. Otomatis kita akan dilihat. Coba itu orang itu setelah masuk Islam mau ngapain coba? Sudah masuk Islam nggak sholat, kok masih alkoholan, masih berbuat yang negatif. Itu tidak Islam itu. Makanya ada seorang perempuan dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Dia mengatakan, saya alhamdulillah, saya sudah muslim sebelum melihat orang muslimnya. Karena ada kata dari Muhammad Iqbal, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam seringkali tertutup dengan perilaku kaum muslimnya. Alhamdulillah saya sudah masuk Islam sebelum melihat orang Islamnya. Artinya sudah melihat nilai-nilai agama dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka jangan sampai orang kecewa dengan Islam gara-gara kita tidak berislam dengan baik. Nah, maka kita harus berkhidmat, berbagi. Ada tetangga berapa rumah, kita berikan makanan. Ya, kalau di Indonesia bisa, kalau di sini ada tetangga yang mungkin bisa juga silakan. Di Jepang ada sahabat yang punya tetangganya itu sibuk sehingga selama 1 minggu lebih tidak bisa tinggal di situ karena bepergian. Dan ternyata tetangga itu langganan koran. Karena tetangga itu langganan koran datang seringkali bertebaran kemana-mana. Maka tetangga yang muslim yang tahu, ini tetangga saya kok langganan koran ya. Korannya setiap hari dirapikan. Sampai ketika orang itu yang belum muslim datang, kaget, ini siapa yang merapikan? Maaf Pak, saya rapikan. Untuk apa? Ya karena Anda pergi, kalau korannya berjajaran, nanti dikira rumah ini kosong, gak ada penghuninya. Saya khawatir ada orang berbuat jahat. Maka saya berharap dengan kerapian koran ini menjadi penjaga rumah ini dari kejahatan. Dan ternyata akhlak mulia itu menggugah dirinya untuk kemudian masuk Islam. Saya mau belajar Islam pada sampean, pada Anda. Masya Allah, orang Jepang belajar Islam pada orang Indonesia karena akhlak yang mulia. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Karena kita dai, kita seperti ikan di dalam akuarium, selalu dilihat. Coba umat Islam kalau sudah punya masjid seperti apa? Umat Islam, ini kok parkirnya nggak tertib. Wah, ini gara-gara parkirnya nggak tertib akhirnya dilarang oleh pemerintah. Astagfirullah. Nah, maka kita mulai sebelum membentuk masjid, kita juga membentuk umatnya, mengkondisikan masyarakatnya, menyiapkan hatinya, menyiapkan idenya, gagasannya, menyiapkan imam-imamnya. Ada Mas Aslam, ada Mas Umar, ada Mas Hisyam dan sebagainya, ada Mas Tamam dan sebagainya. Ini sudah kita siapkan. Tinggal saatnya nanti semua yang berpartisipasi mulai dari satu koin, nanti ketika siapapun yang membangun, kita sudah siap.
dengan segala ukhuwahnya, kebersamaannya. Tidak lagi menonjolkan ormasnya satu dengan yang lain, tapi kita sama-sama adalah nahnu muslim, nahnu duat. Kita adalah umat yang satu. Kita adalah Indonesia yang satu, umat Islam yang satu. Siapa Kairo? Saya. Nah, itulah. Dan yang berikutnya, kenapa kita harus berkhidmat pada umat? Karena kuntum khaira ummatin. Kita adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi dunia menunggu peran kita sebagai umat Islam, tetangga menunggu peran kita sebagai muslim. Maka saya bahagia ketika di Taipei dulu ada duta besar Taipei yang atau Cina yang juga orang muslim di Saudi. Jadi duta besar di Saudi itu kebetulan orang muslim dan menyampaikan tentang kuntum khaira ummatin. Pentingnya umat Islam memberikan contoh keteladanan dengan cara berbuat baik kepada lingkungan. Selanjutnya, berkhidmat adalah satu, berarti menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau dalam hadis yang sering kita baca, khairun nas anfa'um linas, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan khairukum man tola umruhu, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, wa hasuna amaluhu. Panjangnya umur kita bukan karena 100-200 tahun, bukan, tapi karena kebaikan yang kita lakukan, maka akan memanjangkan usia kita. Meskipun sudah mati, tetap saja kita dicatat dalam kebaikan dan terus mengalirkan pahala tiada henti. Allahumma amin. Ini makanya kita berkhidmat, karena orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini dalam hadis versi Imam Tobroni. Kemudian kita, kenapa harus berkhidmat? Karena berkhidmat akan membangun amalan terbaik, dan amalan terbaik adalah yang luas manfaatnya. Maksudnya apa? Kalau kita bisa baca Quran, pahala untuk kita. Tapi kalau kita bisa mengajarkan Al-Quran, kita dapat pahala plus membuka orang lain bisa berpahala. Kita bisa ngaji, kita bisa baca Iqra, kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu 1-2 ilmu tentang fikih, cara berwudu, cara toharo, cara mandi besar, itu semuanya akan bermanfaat. Kita dapat manfaat, gak hilang ilmunya. Kemudian yang kita ajarkan terus juga akan mengamalkan, dan kita akan mendapatkan. Maka kebaikan yang manfaatnya berimbas kepada orang lain lebih utama daripada kebaikan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri. Inilah berkhidmat, berarti memberi manfaat. Ini bukan hadis, ini kaidah para ulama dalam fikih. Jadi apa yang kita lakukan yang manfaatnya berimbas pada banyak orang, itu jauh lebih diutamakan daripada kebaikan yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Saya pernah mendampingi imam dari Palestina. Beliau cerita, di antara kebiasaan orang-orang kaya di Timur Tengah itu makan kambing satu cuma untuk 4 orang. Caranya apa? Kambing itu setelah disembelih dibedah, lalu nasinya itu dimasukkan dalam kambing yang sudah diambil jeruannya itu, lalu dipanggang, lalu dimakan nasi kambing berlauk nasi. Jadi makan kambing berlauk nasi. Dan itu ternyata sering nggak habis. Ya nggak habis. Dan yang nggak habis itu masalahnya apa? Mereka cuma bukan karena kenyang, karena cuma nyuwil-nyuwili saja, ambil kecil, dan itu tersisa. Seandainya itu dikumpulkan untuk saudara kita yang di Afrika yang membutuhkan, sedang tengah bencana, betapa itu. Karena beliau saya dampingi makan daging kambing di daerah Yogyakarta, itu di daerah di sana namanya sate klatak. Sate klatak. Nah ini nanti yang pulang ke Jogja, sate klatak itu sate kambing tapi jerujinya pakai sunduknya pakai jeruji sepeda motor. Wah, maknyus. Jadi kalau dibakar letak-letak itu ya, dibakar dimakan jerujinya nggak bisa ya, harus dilepas. Ini artinya apa? Jangan diingat kelataknya aja. Yang diingat adalah bagaimana kita ketika melakukan sesuatu, apakah cuma berdampak pada diri sendiri atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang dimaksud berkhidmat. Jadi kalau kita berbuat baik untuk diri itu boleh dan harus juga diupayakan. Tapi misalnya
saya tak belajar Quran deh, tak sin, tak hafiz Quran. Untuk apa? Biar bermanfaat untuk ngajari yang belum bisa, mendampingi yang kepingin belajar. Itu maksudnya. Jadi Anda hari ini belajar bareng-bareng, nanti ada yang belum datang, jeng ini kita ngaji bareng, 5 orang 6 orang, ayo ngaji. Untuk apa? Supaya kita sama-sama masuk surga. Kemarin kenapa kita harus masuk surga? Biar gak kesepian di surga. Di surga kok dhewean relak-relik iki sapa ora ono kancane. Kan kasihan kan? Makanya kita harus belajar bareng, oke. Ya. Berikutnya, berkhidmat adalah merupakan pahala yang agung, Masya Allah. Jadi saat kita mau berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat, kepada rakyat, pada sukses bahagia dunia akhirat, ini berarti kita mencari pahala yang agung. Kita bisa sholat sendiri, bisa baca Quran sendiri. Saya sempat berpikir, wah, saya kalau di rumah nggak ada kerjaan, saya bisa baca Quran banyak. Tapi karena ini ada tugas tanggung jawab, tapi saya berniat, ini semoga bermanfaat, mendapatkan pahala yang agung. Allahumma amin. Karena kalau apa, kita beribadah sendiri, ya dapat pahala sendiri, tapi ya untuk sendiri saja. Tapi kalau kita beribadah yang juga bisa memberi manfaat pada orang lain, tidak kemudian puasa semua kegiatan libur, karena makanya libur ya, sebenarnya tidur ya, itu nggak ada manfaatnya. Makanya jangan sampai mengamalkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Wah, enak banget ya. Nanti ditambahi pahalanya apa, ibadahnya orang berpuasa ada tidur, walah, ya, makin bahaya. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu kebutuhan, maka hal itu lebih baik, lebih aku cintai daripada itikaf sebulan di masjidku ini. Coba, itikaf sebulan siapa yang kuat? Tapi beliau mencontohkan berbuat baik, menebar manfaat, itu jauh lebih dicintai daripada tengok-tengok itikaf selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Artinya apa? Juga tidak alasan aku sedang sibuk sehingga tidak sempat itikaf, juga enggak. Ya tetap kita meluangkan itikaf, itikaf enggak, sibuk enggak, nah, itu kan jadi bahaya. Ini makanya maksudnya bahwa orang yang mampu berjalan membantu saudaranya memenuhi kebutuhannya itu jauh lebih baik daripada cuma beritikaf doang yang tidak memberi manfaat. Meskipun itikaf itu sunnah ya, tapi maksudnya ada sunnah yang lebih besar ya, ini ketika bisa memberikan manfaat. Itu jangan sampai nanti salah memahami ya. Nih, maksudnya misalnya kita seperti Abu Musa al-Asy'ari ya, beliau bisa saja beribadah sendiri di Mekah, di Madinah dengan lipatan pahala sampai 100.000 kali. Masya Allah, seperti orang haji umrah, makanya ada setelah haji umrah langsung saya sudah khatam ibadahnya. Kok saya sudah haji, sudah umrah, sudah ribuan kali, nggak perlu sholat lagi. Gitu. Tapi ini salah memahami. Abu Musa al-Asy'ari bisa beribadah sendiri mendapatkan pahala yang sangat banyak, tapi beliau memilih pergi ke negeri Mesir, ke negeri-negeri yang jauh belum ada Islam, lalu mengajarkan abata, baba'a, aba'ata, dan sebagainya. Itu untuk mengajarkan Islam, fikih, sholat, dan sebagainya. Dan ini yang juga dilakukan oleh, kalau ibu-ibu yang pernah belajar Iqra, oleh Ustadz As'ad Humam dan Ustadz Jazir ASP, ketika beliau survei, kok banyak orang Indonesia itu, orang di Indonesia, di masjid-masjid kok nggak makmur ya, masjid kok jadi beban masyarakat, masjid harus bayar listrik, masjid harus bayar air dan sebagainya, tapi tidak makmur. Kenapa? Karena jamaahnya sedikit. Kenapa jamaahnya sedikit? Karena malu ke masjid. Kenapa malu ke masjid? Karena nggak bisa baca Quran. Oh, berarti kudu dimulai dari belajar Al-Quran. Muncullah Iqra. Bergabungnya antara 2 orang ulama, yakni As'ad Humam dan Ustadz Jazir ASP, memunculkan konsep untuk memakmurkan masjid adalah dengan baca Quran. Dan ternyata sampai mendunia, Masya Allah. Iqra. Ini kenapa? Karena berpikir untuk memberi manfaat. Maka kalau yang kita pikirkan dan memberi manfaat pada umat, Allah akan memberikan jalan, memberikan ide, memberikan gagasan. Masya Allah. Saya penulis, dan setiap nulis saya komunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan penerbit juga. Kira-kira apa yang perlu ditulis? Tulislah buku yang akan bermanfaat. Jangan sampai nulis buku itu bagus, bahasanya nyastra, bikin orang, tapi nggak manfaat, ya nggak ada gunanya.
nggak mengantarkan orang kepada surga, yang nggak ada manfaatnya. Nah maka berpikirlah seperti tadi Abu Musa al-Asy'ari, kalau Anda di sini, kemarin ada bapak yang bingung, ini anak saya kira-kira disekolahkan di Indonesia atau enggak, dipondokkan atau enggak. Pertama dibekali Al-Quran dulu, soal nanti mau sekolah pondok atau tidak itu soal pilihan, tapi kita berharap anak-anak Indonesia yang sudah ada di sini itu nanti juga bisa menjadi dai-dai yang nanti akan mengajarkan kebaikan di lingkungannya. Allahumma amin. Ini kita berpikir pahala yang agung. Dan Anda ibu-ibu yang mengajari anaknya, mengajari baca Quran, mengajari sholat, dan itu kemudian anak itu bermanfaat, Anda pun dapat pahalanya. Amin. Saya cuma berpikir, saya punya ibu yang mengajari saya dulu baca Quran sedikit-sedikit. Lalu ketika saya berdoa di sini, semoga ibu saya juga mendapatkan pahala karenanya. Allahumma amin. Ini yang harus selalu kita pikirkan, sehingga semangat kita membuat berkhidmat adalah untuk selalu melibat gandakan potensi kita yang biasa menjadi luar biasa, zero to hero. Kemudian bahwa kita berkhidmat karena akan menjadi kesaksian dari orang beriman, dan ini sangat menentukan posisi seseorang di sisi Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu, kenapa kita harus berbuat baik? Karena ini akan menjadi saksi doa bahwa orang-orang yang nanti kita kasih kebaikan, terus mereka akan mendoakan kita. Yang kita semuanya berharapnya pada Allah, bukan minta balasan. Kamu sudah tak utangi loh, kamu harus baik sama aku loh, kamu nggak boleh berkhianat sama aku. Ya tetap saja kita berbuat baik saja. Mau dia membalas dengan keburukan atau kebaikan, Allahu a'lam, kita ikhlaskan saja. Karena kalau kita berharap pada manusia kecewa, tapi berharap kepada Allah bahagia. Cie dong, cie. Oke ya. Jadi itu yang harus kita siapkan dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang baik oleh orang muslim berarti juga baik dalam pandangan Allah. Jadi pernah ada sebuah mayat digotong, lalu orang-orang itu mayat orang baik. Kemudian ada mayat digotong, dibawa ke kuburan, itu mayat orang jelek. Lalu Rasulullah menegaskan dalam riwayat tersebut, kesaksian Anda sebagai orang beriman akan mengantarkan kepada kenyataan pandangan Allah. Nah, maka kita di sini ibu-ibu sekalian, kenapa kita perlu komunitas, sering berkumpul, sering ngaji, sering ada kajian bersama? Karena kita membutuhkan doa itu. Karena ada kemarin kan tragedi orang meninggal, tidak punya kenalan kecuali 5 orang atau berapa ya. Bagaimana coba kalau kita meninggal, sopo kae? Aku gak kenal, kamu seratau teko neng masjid ya. Artinya kalau sudah datang berarti saling mendoakan, yang belum didatangkan lagi. Ya, ini yang baru datang, ayo aku mau ikut lagi. Loh Pak Ustadz sudah mau pulang, nanti ada kegiatan lagi soal yang lainnya itu. Jadi kita ya komunitas kita saling mendoakan, kenal tonggoni, kenal temannya, kenal sahabatnya. Saya ketemu Mas Farih yang istrinya juga di Konjen ya, yaitu adik SMA. Dan ternyata dunia begitu sempit. Sak godong kelor. Ya, ternyata cuma plung tekan Jakarta, plung tekan Bali, plung tekan Jogja. Ini. Jadi betapa kita perlu membutuhkan doa-doa itu. Maka mumpung masih hidup, masih berada di bulan Ramadan, itu kita bersama-sama menghadirkan khidmat. Dan agar tidak menyesal di saat sudah doyuk-doyuk, sudah tua, sudah bertongkatkan kayu, kita baru beramal. Karena dilarang orang itu mewariskan ataupun mensedekahkan hartanya ketika dia sudah sakaratul maut. Jadi orang yang sudah sakaratul maut itu baru mau menginfakkan itu nggak boleh, karena itu sudah milik hak waris para ahli warisnya. Maka bersedekahlah saat kaya, saat sehat, saat sempat. Jangan menunggu, wah aku harap mati le, kayak kono kayak gue masjid kono kayak gue masjid Ibrahim, masjid Tonli, masjid Kurtin. Nggak bisa, sudah Pak, nggak bisa Pak, ini sudah jatahnya yang hidup ini. Iya, kalau orang sudah mati, hartanya sudah menjadi jatah orang yang hidup. Maka agar tidak menyesal, satu, ya. Kenapa orang menyesal? Karena tidak tahu. Oh, kok ada ya? Ada amal baca Quran akan diangkat derajatnya. Kok baru tahu? Ya nggak apa-apa, lumayan sudah tahu. Kok ada ya sedekah itu akan dilipat gandakan? Kok tidak sedekah?
Nah ini baru tahu. Ada yang tahu tapi tidak mau. Aku tahu itu penting, sholat itu penting, tapi nggak mau. Ada juga. Ada tahu bangun masjid penting tapi nggak mau. Ada tahu sedekah penting tapi nggak mau. Kenapa? Karena mungkin ada kebencian, kedengkian, penyakit hati, tamak, rakus dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah clear, sudah bahasa apa? Nothing tulus. Sudah tidak ada beban, wis enjoy pokoknya. Saya beramal bismillah. Ini silakan digunakan untuk kebaikan. Ada yang menyesal karena apa? Tidak mampu. Saya mau haji tapi tidak mampu. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah, seperti yang saya ceritakan tuh, Simba ngubengi keliling di Tugu Muda Semarang ya. Ya, akhirnya dihajikan. Karena apa? Karena dia tidak mampu ke tanah suci, hanya tawaf ya, mengelilingi ya Tugu Muda Semarang. Ya jenengan mana? Tawaf mengelilingi mall. Kesel. Mallnya besar-besar di sini. Kalau di Indo kan mallnya tinggi-tinggi, sini besar. Waduh, gempor nih. Oh ya. Kemudian kenapa orang tidak menyesal? Karena tidak beramal. Makanya banyak kisah di grup-grup di WA itu, kenapa kalau mayit itu seandainya bisa hidup kembali, maka dia akan disuruh, akan memilih amal yakni sedekah. Nah daripada nunggu jadi mayit, ya sekarang sedekah. Tadi saya dalam perjalanan menyampaikan ke teman yang nyebut, dalam bahasa Arab ada istilah ad-doif kal mayit. Ad-doif, tamu itu kal mayit, seperti mayit. Jadi, nah hidup kita itu di dunia ini juga sebenarnya tamu sementara. Karena kita aslinya penduduk surga, maka kabar gembira ibu-ibu sekalian, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, adalah aslinya penduduk surga. Illa man aba, yang kemarin sampaikan pada waktu tarhib itu ya. Kecuali yang tidak mau. Lalu para sahabat bertanya, waman ya aba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Rasulullah menjelaskan, man atau ani dakhalal jannah, waman asani faqat aba. Siapa yang taat pada kanjeng Nabi masuk surga, siapa yang maksiat dia pak ogah. Ya, yang ogah, yang enggak masuk surga. Nah, jadi ada orang tahu, mampu tapi tidak mau dan tidak beramal. Jadi inilah makanya kenapa kita harus berkhidmat, karena kita ingin menjadi bagian dari kebaikan. Nah, ada orang yang menyesal tapi karena tidak optimal. Ini kisah inspiratif. Ini bukan hadis, bukan Quran. Ada seorang mau berangkat sholat subuh di masjid. Tiba-tiba dia melihat ada kakek-kakek tua di jalanan kedinginan. Ini musim dingin. Dia pakai jaket 2. Akhirnya dikasihkan jaketnya yang ya, kasih yang jelek. Karena dia juga butuh yang baik. Tanya, "Mbah, sudah sahur belum, Mbah?" "Belum, Nak." Akhirnya dia kasihkan juga rotinya separuh. Terus sudah kasih jaket, sudah kasih roti sahur, lalu dia tuntun pelan-pelan. Untung subuhnya agak siang di sini ya. Jadi mulai jam 4:30 sampai atau jam 6:30 kan cukup waktu ya. Dituntun, akhirnya sampai ke masjid. Nah, ketika akhirnya orang itu sudah sama-sama dimasukkan dalam tempatnya masing-masing, alhamdulillah sahabat yang menolong tadi akhirnya masuk surga. Alhamdulillah. Lalu diperlihatkan amalnya. Tapi betapa sedihnya dia, menyesal dia. Loh, sudah di surga aja menyesal. Kenapa kok saya memberikan jaket yang jelek? Seandainya saya memberikan yang terbaik, tentu saya akan lebih bahagia. Masya Allah. Menyesal, masuk surga menyesal. Itu khidmat pada orang yang mau berangkat ke masjid. Yang kedua, saya menyesal kenapa kok cuma memberikan separuh dari roti itu. Seandainya saya berikan semuanya, tentu pahalanya lebih besar. Masya Allah. Seandainya yang terbaru, yang terbaik, seandainya seluruhnya. Dan dia berharap, ya Allah, kenapa saya cuma nuntunnya cuma deket. Seandainya lebih panjang, tentu pahala saya akan lebih banyak lagi. Nah inilah makanya, ini kesempatan yang saya dan
Anda semua di dunia ini untuk bersama-sama beramal, maka jangan sampai kita menyesal. Maka marilah kita beramal, berkhidmat untuk umat, untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk bahagia, sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin. Siapa Khairul? Terima kasih. Kita skor dulu dari yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik akan membawa kepada kebaikan. Berniat tetap membeli, meskipun orang-orang beriman tetap menjaga kemuliaan, dan ketika berbuat baik pun tetap menjaga kehormatan yang diperbaiki, itu dibaikin. Ramadan adalah bulan khidmat. Dalam kondisi yang terbatas, tetaplah punya izah kemuliaan dan datangnya kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Islam bukan teori, tapi Islam adalah solusi nyata untuk kita. Ya, itu daripada sibuk mempermasalahkan masalah, lebih baik memberikan solusi nyata.